Belum lama ini pemerintah baru saja mengumumkan akan adanya kenaikan gaji upah minimum rata-rata dari $23.800 Taiwan menjadi $24.000 Taiwan dan akan diberlakukan per 1 Januari 2021. Banyak sekali yang mendapatkan keuntungan dari kenaikan upah gaji ini. Tetapi apakah yang bekerja di sektor informal juga dapat merasakannya? Para pemirsa, Tony langsung mengajak Anda semuanya untuk langsung datang ke Taipei Main Station dan kita dengarkan jeritan hati mereka. Kalau menurut saya ya bersyukur gitu Kak dengan adanya kenaikan gaji itu. Ya harapan kita semua kan di sini kerja kan dengan adanya gaji mulai bertambah gitu kan ya jadi tambah semangat kerja gitu. Kami juga berharap gaji buat kami juga bisa naik untuk PRT atau perawat orang tua gitu. Pengen naik juga lah Kak, soalnya kita bekerja kan nggak kenal waktu, sampai 24 jam harus urus pasien, masih kerjaan rumah semua capek kan. Pengennya juga ada kenaikan gaji gitu. Ya, para pemirsa sekalian, itulah tadi beberapa masukan yang kami peroleh langsung dari Taipei Main Station berkenaan dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Taiwan tentang kenaikan upah gaji minimum rata-rata. Ada yang senang, ada juga yang sedih. Entah bagaimana, apapun jawabannya, yang pasti semoga saja informasi pada hari ini bisa menjadi satu bahan rujukan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan. Sebelumnya, Yuan Legislatif telah meloloskan kebijakan tentang peningkatan kemudahan pengenalan paspor Taiwan. Yuan Eksekutif dan Kementerian Luar Negeri pada tanggal 2 September menggelar jumpa pers bersama dan mengumumkan bentuk paspor versi baru yang difokuskan kepada besar kecilnya tulisan dengan menitik beratkan pada kata Taiwan. Tulisan Taiwan diperbesar, sementara Republic of China diperkecil dan ditulis melingkar pada lambang negara, sehingga unsur China juga semakin mengecil. MOFA menegaskan perubahan ini dilakukan guna menghindari adanya kesalahpahaman dunia internasional. Berkenaan dengan waktu peluncuran diprediksi baru akan diluncurkan pada Januari tahun depan dan tidak akan ada penambahan biaya percetakan apapun. Boga menjelaskan jika paspor yang ada saat ini masih dapat dipergunakan hingga batas waktu berlaku. Jika warga hendak menggantinya dengan paspor yang baru, biaya penggantian paspor adalah sebesar $1.300 Taiwan. Komunitas Taoli di Desa Taling, Kabupaten Chiayi pada awal Agustus ada sekelompok besar pekerja migran yang masuk dan menjalani karantina 14 hari. Karena kawasan setempat masih ada pelajar asing dan pekerja pabrik, Kepala Desa khawatir terjadinya resiko pembauran dengan warga setempat, sehingga mempertimbangkan untuk menggunakan dana cadangan kedua sejumlah $5 juta Taiwan guna melakukan tes uji COVID-19 secara massal. 我们已经掌握到有93个入境移工曾经在这个社区型的居家检疫过了。 那我不晓得后面还有多少，但是我们只是真的不希望因为这个防疫的漏洞出现在这个大理。 Namun Departemen Kesehatan Kabupaten Chiayi menjelaskan jika kawasan yang bersangkutan bersikeras menjalani tes uji massal, maka dikhawatirkan akan bertentangan dengan peraturan pencegahan pandemi yang ada dan akan diproses sesuai dengan hukum. 执意要执行的话，我们还是会依传染病防治法，甚至严重特殊传染性肺炎的一个振兴纾困条例，我们会依法来做裁处。 Untuk hal ini, perwakilan Desa Tali menjelaskan jika dana belanja untuk distrik desa belum diratifikasi, namun pemerintah kabupaten menganggap tidak adanya rujukan hukum, maka mungkin tidak perlu untuk dibahas. Warga yang juga tidak antusias berpendapat jika tes uji massal tidak ada artinya dan hanya merepotkan saja. Bupati Chiayi, Wen Sanliang menjelaskan jika tes uji massal hanya akan membuat warga menjadi kalut. Jika dilakukan juga harus melakukan isolasi desa, harus menunggu hasil tes baru dapat bebas. Hal ini memberikan dampak terlampau besar. Untuk itu disarankan saat ini tidak perlu menjalankan tes uji massal dan pada kenyataannya juga tidak diperlukan. Harga bawang putih belakangan ini terus mengalami kenaikan. Merujuk pada harga grosir di pasar sayur Silo Yunlin, per tanggal 31 Agustus, harga bawang putih kupas naik menjadi 333,4 per kilogramnya. Sementara untuk yang belum dikupas mencapai 341,2 per kilogramnya. Harga eceran bawang putih kupas kini naik menjadi $180 Taiwan per kati. Sementara untuk bawang putih non-kupas kini naik menjadi $240 per kati. Harga bawang putih yang terus melonjak selain dikarenakan pandemi yang menyebabkan penutupan pintu impor, juga karena hasil impor yang tidak memenuhi kualitas. Berkenaan dengan kapan akan kembali stabil, masih harus menantikan kondisi pandemi dan pasokan di pasar.